siang, kembali Awak Metro Kaltim tengah berada di ruang kerja Wakil Ketua 2 DPRD Kutai Timur, Bapak Arpan SE MSI. Yang mana mungkin dalam kesempatan ini kami lebih ingin membahas terkait tupoksi beliau dalam menyumbangsikan beberapa aspirasinya. Mungkin bisa dijelaskan Pak yang terkait itu. Terima kasih teman-teman media yang sudah datang ke ruang kerja saya. Yang pertama adalah menyikapi virus ini, tentu sebagai wakil rakyat pasti prihatin, ya, prihatin. Dan kemudian dari Partai Nasdem DPP selalu dipantau bahwa kegiatan seluruh fraksi Nasdem, seluruh anggota Nasdem yang masuk dalam kancah politik ini. Dan alhamdulillah saya mungkin sudah 4 kali kegiatan yang saya lakukan. Yang terakhir ini adalah pembagian masker disertai dengan jamu itu saya meyakini bahwa bisa menyembuhkan, bisa menangkal corona. Kenapa? Karena satu, jamunya dari jamu-jamu rempah-rempah nasional yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Dan di situ saya mendapat ada teman kebetulan membuat racikan jamu, dan meyakini sebagai Islam saya bahwa itu jamu dibuat dari para kiai yang sudah didoain, sudah dibacain, bahkan mereka berpuasa, berpartisipasi membantu supaya masyarakat lebih percaya diri supaya sembuh dari corona. Sehingga beliau menyampaikan ke saya berpartisipasi, saya suruh buat banyak. Dan distribusinya pun saya tidak turun ke jalan, saya kirim ke rumah. Saya kirim ke paket-paket ke rumah. Karena kenapa? Kalau pembagian masker itu banyak orang kerumun di jalan dan sebagainya, akhirnya itu saya kirim paket beserta masker, saya kirim ke teman-teman yang membutuhkan, yang paling tidak masyarakat yang kurang mampu, kan seperti itu. Untuk pendistribusian jamu ini Pak, ini membeli atau cuma-cuma nih kalau saya memang saya beli itu rempah-rempahnya, saya kirim ke suatu pondok pesantren, itu dibuat, lalu saya ambil, itu saya bagikan, itu bagi gratis kepada masyarakat. Ya, biasa sekali, artinya sosial. Ya. Terus Pak, memang alami herbal ya. Herbal alami. Ya. Terus gimana Pak antusias masyarakat yang sudah mencoba, mungkin pernah berkomentar terkait jamu yang Bapak produksi? Alhamdulillah mereka pada minta masih. Cuma karena itu sesinya masih pertama, saya pun komunikasi dengan yang membuat jamu itu, bahkan mereka telah rasanya seperti apa tuh Pak? Awalnya sih dia sampaikan kepada saya, jangankan corona, orang penyakit AIDS aja, dia bisa sembuhkan yang sudah divonis dokter sudah 7 bulan. Sisa hidupnya sisa 7 bulan. Dan alhamdulillah dengan jamu itu mereka alhamdulillah bisa disembuhkan, dan sudah sampai 1 tahun ini masih sehat aja, dan seperti itu. Setiap produksi itu berapa banyak Pak? Enggak, sebenarnya itu aja, artinya karena ada virus aja dia buat itu seperti itu. Bukan jual, artinya dia jual itu enggak tidak dijual. Pak, terus terkait pertemuan dengan Wakil Ketua 1 tadi, lebih fokus pembahasan apa nih Pak? Mungkin yang jelas satu, karena teknis tadi bicara tentang distribusi masing-masing dana pribadi anggota DPR itu yang tadi kita bahas. Menariknya Bapak sudah melakukan hal ini. Artinya kalau dari Nasdem sudah dari awal itu. Dari awal sudah melakukan. Pak. Terus Pak, untuk ini produsen jamu nih, jika ingin mendapatkan jamu nih, berkoordinasi dengan siapa nih Pak? Berhubungan dengan saya. Langsung ya. Jadi dan itu mungkin ya adalah biaya karena pembeli rempah-rempah dan sebagainya, tapi beliau tidak meminta uang. Yang membuat jamu itu tidak meminta uang. Dan ini saya sudah coba di Bonalon. Kenapa tidak dipasarkan untuk pangsa bisnis nantinya Pak, setelah corona mereda ini bisa dijadikan? Itu kita belum tahu lagi. Ya. Terus saya kemarin melihat Pak, Bapak tetap membuka, ini mulia sekali ya, membuka aktivitas pengajian buat anak-anak Pak ya. Bisa sedikit dijelaskan dulu Pak? Ini nyambung aja nanti. Ya, nggak apa-apa Pak. Jadi ya alhamdulillah karena saya diberikan amanah di DPR ini sebagai wakil ketua, dan dari Partai Nasdem saya diberikan kepercayaan menjadi wakil ketua di DPR, dan saya diberikan fasilitas itu ada rumah jabatan, rumah dinas, ada mobil dinas seperti itu. Nah saya lihat di rumah jabatan itu
sangat istimewa buat pejabat, sehingga saya memanfaatkan fasilitas itu. Nah, di saat itu rumah mau direnovasi, saya memberikan masukan bahwa boleh enggak saya di sini, saya punya anak yatim piatu kurang lebih 40 orang, saya mau pindahkan ke sini. Sehingga saya dibuatkan fasilitas itu, ada musola, ada tempat menghafal Al-Quran dan sebagainya, sehingga alhamdulillah sampai ini sudah lengkaplah fasilitas itu. Nah, cuman karena adanya virus corona ini, sehingga mungkin baru ada 6 orang yang saya pindahkan. Nah, mungkin nanti setelah ada virus ini, beserta dengan guru-gurunya yang sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Jadi di situ ada aktivitas menghafal Al-Quran. Ya, ada menghafal Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lain yang sesuai standar pondok pesantren. Seperti itu. Biasa Pak, artinya di tengah badai COVID-19 bukan artinya kita kendur ikatan interaksi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi harus kita tingkatkan juga, selain juga pengobatan juga pencegahan secara bersama. Oke pemirsa, demikian wawancara menarik eksklusif kami bersama Wakil Ketua 2 DPRD Kutai Timur, Bapak Arpan SE MSI. Semoga kita dukung beliau terus dan terus berkiprah dalam membantu masyarakat, apalagi beliau duduk di anggota legislatif. Cukup demikian. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam restorasi. Pekan ini menjadi hari yang luar biasa bagiku dan keluargaku. Virus corona atau COVID-19 telah meluluh lantakkan kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Kini kotaku tercinta, kota Samarinda, mulai lengang. Sudut-sudut kota yang dulu ramai, kini mulai sepi. Pusat perbelanjaan, tempat-tempat hiburan, destinasi wisata memilih tutup sementara. Semua ini mematuhi himbauan pemerintah untuk tidak beraktivitas mengumpulkan massa yang besar yang bisa berdampak merebaknya COVID-19 yang menakutkan. Masyarakat pun mulai sadar tidak melakukan aktivitas di luar rumah, memilih tinggal di rumah bersama keluarga sebagai bagian social distancing atau menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Aku memahami orang-orang tidak mau datang ke kotaku. Tapi percayalah nanti, jika badai ini sudah berlalu, akan kusambut hangat kedatanganmu. Pemerintah kota pun tidak tinggal diam. Di tempat-tempat ruang terbuka, disiapkan wastafel yang dapat dimanfaatkan masyarakat mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Tidak itu saja, guna menghentikan laju merebaknya COVID-19, pemerintah kota Samarinda telah melakukan penyemprotan massal disinfektan di seluruh penjuru kota. Percayalah, badai pasti berlalu. Percayalah, badai pasti berlalu. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص